Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Halo sobat pecinta anime dan manga dimanapun kalian berada, khususnya pecinta dan penikmat series Boruto, Naruto Next Generation. Masih ada penikmatnya kan? Sejauh ini, series anime Boruto sudah mulai mengikuti konflik yang sedang berjalan di manganya, yaitu mengenai segel karma serta perkenalan karakter Kawaki. Tentunya jika nggak ada filler atau flashback yang menguji kesabaran, nggak lama lagi kita akan menyaksikan pertarungan hebat antara Naruto melawan Delta. Bahkan puncaknya akan perlawanan Naruto dan Sasuke menghadapi Isshiki Otsutsuki. Segel karma menjadi akar dari semua konflik yang ada. Segel yang ditanamkan kepada Boruto dan Kawaki ini mempengaruhi besar dalam perkembangan series Boruto. Tak tanggung-tanggung loh. Akibatnya biju sekelas Kurama pun harus ikut pergi meninggalkan kita demi pertarungan menjaga kelangsungan hidup Boruto dan Kawaki. Apa sih sebenarnya segel karma ini? Dan mengapa segel ini bisa menimbulkan masalah yang luar biasa kompleks dalam cerita Boruto? Pada konten kali ini kita akan mencoba mengenal lebih dalam mengenai apa itu segel karma. Langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai karma, ada baiknya secara runtut kita bahas dulu nih tentang Otsutsuki. Otsutsuki merupakan makhluk yang bukan berasal dari bumi, atau lebih simpel kalau kita sebut sebagai alien. Mereka datang dari planet yang entah berada di mana. Kemudian mereka mempunyai satu tujuan, yaitu memakan semua kehidupan dari satu planet ke planet lainnya. Dari sini kita bisa menyebut Otsutsuki ini sebagai alien parasit, guys. Bagaimana cara Otsutsuki memakan semua kehidupan yang ada di sebuah planet? Kalau kata Amado sih, caranya adalah dengan bercocok tanam. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, Otsutsuki akan membuat Jubi alias biju ekor 10 sebagai bibitnya. Kemudian mereka akan menanam Jubi di dalam tanah, membiarkannya ia terus bertumbuh menjadi sebuah pohon suci. Pohon suci yang sudah kita ketahui di series anime Naruto Shippuden adalah pohon suci yang besarnya minta ampun kan? Nah, dengan pohon suci ini, seluruh cakra kehidupan yang ada di sebuah planet diserap sampai habis tanpa tersisa. Namanya pohon ya pasti memiliki buah, dan hasil dari penyerapan seluruh elemen cakra inilah terciptanya buah cakra. Buah cakra menjadi cara klan Otsutsuki untuk terus membuat mereka berevolusi, bahkan membuat mereka memiliki kekuatan layaknya dewa. Karena buah cakra berisikan seluruh elemen cakra kehidupan yang ada. Begitulah cara Otsutsuki hidup, datang ke planet, nanam pohon, makan buah, ninggalin planet, kemudian datang ke planet yang lain secara berulang-ulang. Melakukan cara yang sama di planet yang berbeda, tak terkecuali bumi. Oke, itu dia perihal tingkah laku dari Otsutsuki. Kembali ke poin utama, kenapa segel karma bisa ada di bumi? Semua ini terjadi bermula dari pengkhianatan Kaguya Otsutsuki kepada Isshiki Otsutsuki. Keduanya yang memilih bumi untuk menjadi tempat menanam mereka, secara tiba-tiba Kaguya mengkhianati Isshiki. Isshiki yang lengah karena perlawanan dari Kaguya berada di titik di mana dia hampir mati. Dan dalam keadaan terdesak itulah dia berhasil menanamkan segel karma kepada seorang biksu yang ada di dekatnya, yaitu Jigen. Nah, dari sinilah segel karma mulai eksis di bumi. Segel karma adalah segel yang ditanamkan kepada seseorang agar menjadi wadah untuk membuat Otsutsuki dapat dibangkitkan kembali jika mereka mati. Adapun prinsip kerja segel karma adalah dengan mengkompres seorang Otsutsuki sebelum ia mati menjadi kumpulan data, kemudian mereplikasikannya, kemudian baru menanamkannya. Seseorang yang telah dipilih untuk ditanam segel karma ini disebut sebagai wadah. Jadi wadah ini menerima seluruh replika data Otsutsuki yang telah terkompres ke dalam dirinya. Kemudian wadah segel karma akan ditandai dengan segel yang nampak memiliki bentuk segi 4. Ketika segel karma berhasil ditanam pada wadahnya, seiring waktu data mengenai Otsutsuki yang menanam segelnya akan terus terekstrak. Ingatan, kemampuan, semuanya perlahan akan menimpa tubuh sang wadah. Hingga akhirnya wadahnya secara total akan berubah menjadi Otsutsuki yang seutuhnya. Sedangkan nasib si wadah akan menghilang begitu saja. Berikutnya kita ulik lagi nih, apa motivasi klan Otsutsuki membuat segel karma? Usut punya usut,
ada alasan lain mengapa segel karma diciptakan selain membuat klan Otsutsuki jadi abadi nih. Ternyata pohon suci tak serta-merta bisa tumbuh dengan sendirinya menggunakan bibit dari Jubi aja. Perlu pengorbanan atau istilah kitanya mah perlu tumbal dari Otsutsuki itu sendiri agar pohon suci dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah cakra. Maka dari itu, Otsutsuki selalu mengirim 2 orang untuk menginvasi sebuah planet. Tujuannya agar yang satu mengawasi pertumbuhan pohon suci dan yang satunya lagi ya menjadi tumbal. Agar si tumbal tetap bisa merasakan nikmat dari si buah cakra nih, ditanamkanlah segel karma kepada orang lain agar si tumbal dapat hidup kembali. Wah, emang bener-bener ya klan Otsutsuki ini rakusnya kan main. Alright, tadi kita udah bahas mengenai segel karma, cara kerjanya hingga gimana dia bisa ada di bumi Boruto. Sekarang kita bahas siapa saja pembawa segel karma. Pertama ada Jigen. Jigen bisa dibilang manusia pertama di bumi yang menerima segel karma ini. Entah lagi apes atau bagaimana, diketahui Jigen hanyalah seorang biksu pemula. Nasib kurang beruntung pun menimpa dirinya. Ia ditanamkan segel karma oleh Isiki yang telah sekarat karena dampak perlawanan Kaguya. Tapi sebenarnya Isiki tidak menanamkan segel mutlaknya langsung kepada Jigen. Pada dasarnya segel karma membutuhkan energi yang banyak. Sedangkan kala itu Isiki sudah kehabisan tenaga. Dengan teknik Sukuna Hikonanya, ia mengecilkan dirinya kemudian masuk ke otaknya Jigen melalui telinga. Perlahan ia menyerap nutrisi Jigen hingga akhirnya dia berhasil mengontrol otak serta seluruh tubuh Jigen seutuhnya. Barulah setelah itu ia menanamkan segel karmanya. Lalu selanjutnya ada Kawaki. Isiki sadar bahwa takkan selamanya tubuh Jigen mampu menopang dirinya. Melalui tubuh Jigen, kemudian dengan bantuan Amado, Isiki melakukan eksperimen kepada 13 anak dengan memberikan cakra segelnya ke setiap tubuh anak tersebut. Kejam, memang kejam. Dari ke-13 anak tersebut, Kawaki lah yang dinyatakan berhasil. Kemudian ia dilatih oleh Jigen untuk menguasai kekuatan karma miliknya. Next ada Code. Masih ulah Isiki, hanya saja bisa dikatakan bahwa Code adalah wadah yang gagal. Jika biasanya wadah yang gagal akan mati karena nggak mampu menahan cakra Otsutsuki yang besar, maka lain halnya dengan Code. Ia tetap hidup. Segel karma yang dimiliki Code juga berbeda. Segel miliknya hanya berwarna putih dan sebelum kematiannya, Isiki menyampaikan pesan kepada Code bahwa ia harus mengorbankan Boruto atau Kawaki kepada pohon suci. Kemudian Isiki juga menyuruh Code untuk memakan buah cakra agar Code dapat menjadi Otsuki yang sejati. Terakhir yaitu sang tokoh utama Boruto Uzumaki. Boruto mendapat segel karma tepat setelah ia mengalahkan Momoshiki. Setelah berhasil dikalahkan oleh Boruto dengan Rasengan, Momoshiki menyampaikan pesan kepada Boruto bahwa kehidupanmu sebagai manusia akan berbeda karena telah membunuh dewa. Pesan tersebut ternyata berisi isyarat bahwa segel karma Momoshiki telah ditanamkan kepada Boruto sebelum kematian Momoshiki. Yap, itu dia pembahasan segel karma dari series Boruto Naruto Next Generation. Gimana menurut kalian? Apakah Boruto benar akan mati karena segel karma ini? Atau sebaliknya, Boruto mampu membalikkan keadaan dengan berhasil menguasai kekuatan segel karma? Kita lihat dan nantikan saja perjalanan anime dan manga Boruto ini. Karena seperti yang kita ketahui, Masashi Kishimoto sampai turun gunung untuk menangani kembali sequel karyanya. Ya, biarkan waktu nantilah yang menjawabnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nantikan pembahasan menarik lainnya dari kita. So, see you again next time. Adios, caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.